Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah Dimawati. Saya dari kelas MA 23 C17 dengan nomor induk mahasiswa 112311370. Baik, di sini saya akan menjalankan proyek ya dari ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Cizenji Tias Wirastomo SSOS MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tema yang saya pilih, yaitu peran media sosial dalam meningkatkan bisnis e-commerce. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya bagaimana media sosial itu dapat menjadi alat utama dalam promosi, lalu meningkatkan penjualan, juga menjaga kelangsungan hidup usaha di e-commerce. Nah, nanti saya akan mencontohkan salah satu bisnis juga, bisnis just tip, sebuah UMKM yang dimana dia melakukan promosi, penjualan, pengiriman, semua dari e-commerce yang tersedia saat ini. Nah, berbicara nih tentang peran media sosial, kayak kita kalau ngomongin media sosial tuh nggak akan pernah ada habisnya ya. Sekarang dalam dunia digital marketing, setidaknya setiap usaha, setiap perusahaan pasti memiliki satu akun media sosial sebagai alat mereka membuat branding, membangun branding, hingga meningkatkan penjualan sebagai alat promosi. Nah, jadi sebenarnya apa sih peran media sosial itu bagi sebuah bisnis e-commerce? Check it out. Nah, media sosial sebagai alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk terhubung secara online atau jarak jauh akan membantu kita nih untuk berinteraksi dengan konsumen, berbagi informasi secara real time, lalu juga mendapatkan konsumen, ini bagi bisnis baru ya, mendapatkan konsumen, membentuk branding, juga untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah usaha dalam meningkatkan penjualan bisnisnya. Selain itu juga nih, di media sosial kita bisa melakukan promosi, lalu iklan, lalu giveaway, dan juga membagi kegiatan sehari-hari usaha kita. Misal melakukan Jumat berkah. Saat ada Jumat berkah nih, kita buat konten, dibagikan di media sosial gitu. Terus mungkin sedang ada diskon. Nah, ini bisa nih kita share ke sosial media kita, lalu kita iklankan, kita promosikan. Dari situ jangkauan pasar kita kan semakin luas nih. Nah, konsumen-konsumen baru jadi tahu nih, oh ternyata sedang ada ini di sini, seperti itu. Jadi seperti itulah peran media sosial, juga pengaruhnya terhadap sebuah bisnis online yang ada di berbagai media sosial. Nah, lalu platform apa aja sih yang saat ini banyak digandrungi oleh semua pebisnis nih yang sedang melakukan sebuah usaha? Pertama ada Instagram, terus ada TikTok, ada YouTube, ada X, dan juga ada Facebook. Mungkin beberapa platform lainnya ada ya, kadang melalui website nih, dia jadi bikin website itu, jadi penjualannya juga bisa melewati website. Terus dengan adanya media sosial ini, selain yang saya sebutkan tadi peran-perannya, juga dengan media sosial ini ya kita bisa melakukan riset pasar, baik sebelum memulai usaha maupun sedang mengembangkan usahanya. Mengapa riset pasar? Karena dari media sosial ini kita jadi tahu nih, oh iya, dengan membuka usaha seperti ini nanti risikonya akan seperti ini nih gitu. Oh iya, peluang membuka usaha A ternyata gede juga ya gitu. Ternyata modalnya nggak terlalu besar ya, ternyata banyak ya peminatnya. Nah, jadi paham juga kan target pasarnya seperti apa, seluas apa gitu. Dengan media sosial nih, misal sudah terbentuk usahanya, sudah berdiri. Nah, dengan cara apa sih kita harus mengembangkan usaha gitu? Tren-tren apa sih yang sedang ada di media sosial yang sedang banyak orang sukai gitu? Nah, di sini nih kita
kita bisa mulai mengikuti perkembangan dari proses penjualan di media sosial sehingga menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan saat memulai bisnis online? Yang pertama adalah memahami peraturan dan juga regulasi. Peraturan dan regulasi dari media sosial yang sedang kita gunakan. Penting bagi kita untuk memahami ketentuan privasi, ketentuan pembayaran, lalu juga misal ada pajak seperti itu ya. Itu perlu sekali kita perhatikan. Apalagi menyangkut dengan data-data baik data-data diri kita maupun data-data diri dari konsumen. Selanjutnya adalah memahami target pasar. Nah, ini nih penting nih supaya saat promosi nggak salah sasaran. Kita jualan baju untuk remaja, nah promosi ke usia anak-anak, nah itu kan jadi nggak nyambung ya. Lalu strategi pemasarannya juga nih, kita perlu sekali memahami tren-tren ya. Sekarang semuanya serba tren ya, ini memang sangat berpengaruh saat kita ingin menaikkan penjualan gitu. Nanti kan jadi kayak videonya banyak ditonton, kontennya banyak dikenali seperti itu. Lalu juga pelayanan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan media sosial kita akan dipermudah ya berinteraksinya dengan konsumen. Nah, di sini pelayanan perlu diperhatikan supaya pelanggan tetap nyaman belanja di tempat kita. Lalu selanjutnya ada juga kualitas produk. Walaupun kita berjualan secara online nih, kualitas produk tetap nomor 1. Nah, supaya di sini para konsumen baru ya terutama tidak merasa tertipu nih. Nah, bilangnya ini, ternyata yang datang seperti ini. Nah, ini kan sangat-sangat merusak reputasi kita ya di media sosial gitu. Jadi kualitas, pelayanan, harga, semuanya memang harus diutamakan. Bisnis online yang akan saya contohkan di sini sebagai gambaran ya, bagaimana bisnis online bisa mempertahankan usahanya, meningkatkan penjualannya melalui media sosial. Dan ini adalah contoh bisnis online-nya ya, namanya Bimerchandise.id yang dari awal merintis hingga sudah terhitung 3 tahun sampai sekarang sudah mengelola bisnisnya full melalui media sosial, dari order, promosi, penjualan sampai dengan pengiriman, semuanya melalui sosial media. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana Bimerchandise.id menjadikan media sosial sebagai alat promosi, sebagai alat untuk meningkatkan penjualan. Nah, Bimerchandise.id ini adalah sebuah bisnis online ya yang melakukan penjualannya itu di Instagram, terutama di Instagram, lalu di X, di Shopee, juga di WhatsApp. Jadi kayak modelnya ada pembuatan grup di WhatsApp yang nanti akan di-share apa aja yang dijual gitu. Nah, Bimerchandise.id ini melayani beberapa penjualan produk, tapi just tip ya, just tip dari luar negeri, Korea, Jepang, US gitu. Selain itu juga melayani jasa titip ini kayak penjualan tiket seperti itu. Jadi semua proses order hingga pengiriman semua dilakukan secara online. Bimerchandise.id ini juga melakukan berbagai promosi melalui media online ya, media sosial, kayak pernah melakukan giveaway, lalu video-video unboxing gitu. Terus juga promosi-promosi melalui akun-akun di Instagram yang mempunyai followers banyak gitu ya. Tapi tetap nih kayak modelnya sesuai yang dituju oleh Bimerchandise.id, seperti di akun-akun K-pop seperti itu. Lalu juga di Shopee kayak bikin diskon, terus
melakukan iklan di Shopee gitu. Di TikTok juga dengan membuat video-video tentang kegiatan just tip-nya. Berikut saya tampilkan beberapa media sosial yang di Mercedes ID punya ya sebagai alat promosi dalam meningkatkan penjualan bisnis e-commerce-nya. Yang pertama ada Instagram. Nah, ini Instagramnya, nama Instagramnya. Lalu ada Twitter, lalu ada TikTok, terus ada Shopee, juga melalui WhatsApp dengan membuat grup order. Nah, dari semua media sosial yang di Mercedes ID punya, semuanya berjalan beriringan, lalu juga memberikan pengaruh yang berbeda-beda ya. Seperti di Instagram dan juga WhatsApp, itu adalah dua media sosial yang di Mercedes ID andalkan, karena memang dari awal Instagram adalah yang paling awal nih, yang paling utama juga dalam proses perintisan gitu. Nah, kalau untuk Shopee sendiri adalah sebagai alat pengiriman ya, sebagai alat pengiriman saat barang sudah sampai dan siap dikirim ke customer. Melalui media sosial ini, Mercedes ID berhasil menarik banyak konsumen, pelanggan melalui kepercayaan yang dibentuk sejak awal dengan memberikan pelayanan terbaik. Walaupun penjualannya melalui media sosial, namun interaksi dan juga pelayanan kepada konsumen tetap prima, juga tetap mengutamakan kualitas penjualan. Nah, dari sini kita bisa melihat berbagai sisi positif dari sebuah media sosial dalam meningkatkan penjualan dan juga sebagai alat promosi juga. Nah, rugi banget nih kita kalau nggak menggunakan media sosial saat sudah membuka usaha ya, karena sudah dapat dipastikan nih, memang media sosial sangat-sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualan, untuk menarik konsumen, juga sebagai alat promosi kita supaya bisnis kita bisa terus berkembang, terus maju, juga terus menjadi alat evaluasi kita nih. Ini jadi kayak perlu banget diperhatikan dan menjadi salah satu strategi pemasaran yang harus kita lakukan sebagai seorang pebisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataukah perbuatan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat nih bagi kita semua untuk memahami peran media sosial dalam meningkatkan penjualan bisnis e-commerce. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat untuk kita semua yang sedang dalam proses ingin memulai sebuah usaha, lalu juga mungkin sedang dalam proses merintis usaha atau sudah sukses melakukan usaha. Semuanya semangat, kita pasti bisa lakukan yang terbaik, gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, lalu juga tetap telaten, tekun, rajin mengevaluasi supaya terus melakukan perbaikan yang maksimal.